melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti pendeta kita, guru sekolah minggu kita, bahkan orang tua kita. Semoga iman kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak dari SMP Soteria, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Cindy yang pastinya akan memberkati kita semua. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami bisa mengikuti ibadah online pada saat ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Enjoy the service and God bless you. Halo Karita. Oh iya Karita, hari ini kita ada ibadah sekolah minggu kan? Iya, betul. Yuk kalau begitu kita sapa adik-adik kita. Yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan ibadah online dan kita masih tetap ibadah di rumah ya adik-adik. Dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan yang terakhir kita harus menjaga jarak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan bernyanyi dengan judul Tiada berkesudahan. Nangka gerakannya ikuti ya. Tiada berkesudahan, kasih
adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat, bahagia, dan bersemangat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang iman. Kalian pasti sudah pernah dengar kan kata itu? Bahkan ada beberapa ungkapan tentang kata itu. Misalnya, iman dapat memindahkan gunung. Ada juga, pertahankan imanmu. Ada juga, iman membuat kita berpengharapan. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar itu kan? Adik-adik, dalam kitab Ibrani menjelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Untuk lebih mendetailnya lagi adik-adik, supaya kita lebih mengetahui apa itu iman, sarana terbaik untuk belajar tentang iman adalah Alkitab. Adik-adik, kita tidak pernah dapat melihat Tuhan, tetapi kita memiliki firman Tuhan yang sudah dibukukan di dalam yang disebut dengan Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita dapat menemukan kisah orang-orang yang hidup di bumi ini sebelum kita ada, yang memiliki pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Kita dapat belajar banyak dari orang-orang di sepanjang sejarah yang memiliki iman. Bagaimanapun, mereka juga hidup di dunia yang hancur seperti kita. Adik-adik sudah tahu kan kalau dunia ini kita sudah hancur akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi karena iman, mereka percaya kepada Tuhan bahwa dunia ini akan memiliki penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dalam Ibrani juga kita diingatkan bahwa ada beberapa orang yang dapat kita pelajari kehidupannya untuk memiliki hidup yang beriman kepada Allah. Misalnya, Abraham. Allah memberitahu Abraham untuk memindahkan seluruh keluarganya ke negeri yang jauh, yang bahkan Abraham sendiri tidak tahu tempat itu. Hal yang lebih mengejutkan lagi adik-adik, Abraham telah tua ketika Allah menyuruhnya pergi. Pada saat itu, Abraham dan istrinya Sarah tidak mempunyai anak. Tetapi Tuhan memberitahu bahwa Abraham akan berubah. Dia akan memperoleh keturunan yang sangat banyak. Itu sungguh luar biasa kan adik-adik? Nah, kita akan membaca Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi adik-adik, Abraham memiliki janji Allah, tapi dia masih belum mengenal, dia masih belum tahu, dia masih belum bisa melihat Allah. Tapi dia percaya bahwa janji itu adalah ya dan amin. Dan pasti menepati janjinya kepada Abraham. Jadi adik-adik, karena iman Abraham, orang lain di keluarganya juga akan terus memiliki iman yang besar. Ishak anaknya, Yakub dan Yusuf, mereka semua memilih untuk menaruh iman kepada Allah. Yang kedua adik-adik, orang yang dapat kita pelajari kisah hidupnya yaitu Musa. Tuhan juga pernah berbicara kepada Musa melalui penampakan apa adik-adik? Ya, semak yang terbakar. Meskipun Musa dibesarkan oleh putri Firaun, ia memilih untuk berdiri dengan bangsanya sendiri melawan Firaun. Dia dengan berani memimpin umat Allah, bangsa Israel menuju kebebasan. Dia memimpin supaya umat Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Orang yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah Daud. Adik-adik, Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Daud menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pelarian dari Raja Saul, karena Raja Saul ingin membunuhnya. Namun adik-adik, ini yang sungguh luar biasa. Daud tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia menjadi raja. Bahkan adik-adik, dia menjadi raja yang sangat hebat dan kuat. Kerajaannya menjadi kerajaan yang sungguh kuat. Yang keempat adik-adik, orang yang dapat kita pelajari kisah hidupnya adalah
Yesus. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Kita tahu bahwa Allah Bapa kita selalu punya rencana untuk mengutus putranya untuk menjadi juru selamat kita. Tetapi adik-adik, dari semua orang yang kita bicarakan di sini, ditambah orang-orang lain yang tercantum dalam kitab Ibrani, ditambah banyak lagi dalam perjanjian lama. Tebak berapa banyak dari orang-orang itu yang benar-benar melihat rencana Allah menjadi kenyataan? Dalam Ibrani kita dapat membaca, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apakah adik-adik menangkap bagian terakhir itu? Ini intinya. Allah telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Rencana Allah mencakup semua dari kita, semua jalan kembali kepada penciptaan kita. Kita lihat Allah selalu punya rencana untuk mengirim penyelamat bagi kita. Dan pada saat yang tepat, Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu. Dia mengajarkan kita hal yang paling penting, yaitu mengasihi Allah dan sesama kita. Akan tetapi adik-adik, Tuhan Yesus, Dia disalibkan sehingga Ia mati. Tetapi hal yang lebih membahagiakan adalah Dia bangkit, sehingga adik-adik kita mempunyai seorang penyelamat kita. Hanya Dialah penyelamat kita, hanya Dialah penolong kita. Siapapun yang mengikut Yesus dapat hidup bersama Dia selamanya. Kita dapat mengikuti Yesus meskipun kita tidak dapat melihatnya. Nah adik-adik, pengikut Yesus juga mereka melihat ajaran Tuhan Yesus, mereka mendengar, dan mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. Sehingga melalui mereka juga apa yang mereka telah cantumkan dalam Alkitab, kita dapat membaca Tuhan Yesus, kita dapat mengenali Tuhan Yesus meskipun kita tidak pernah melihatnya. Jadi adik-adik, hari ini misi mengatakan bahwa kita dapat mengenal Yesus meskipun kita belum pernah melihatnya. Mari kita minta Tuhan untuk membantu kita untuk memilih iman. Adik-adik, seperti yang telah Miss ceritakan tadi, para tokoh-tokoh tersebut, mereka beriman kepada Tuhan tetapi mereka juga bertindak. Mereka tidak hanya mengandalkan Tuhan, tetapi mereka juga melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Seperti Abraham, dia tetap pergi dan mengikuti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Jadi seperti itu juga dengan kita adik-adik. Kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita juga perlu untuk bertindak supaya iman kita ini tidak sia-sia. Hal yang perlu kita lakukan adik-adik supaya kita lebih mengenal Allah, yaitu kita berdoa. Mari kita selalu mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita membaca firman-Nya setiap hari. Kita akan mengetahui dan lebih mengenal Allah melalui pembacaan kita setiap harinya. Nah adik-adik, Miss ingin kalian mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengatakannya ya. 1, 2, 3. Aku beriman kepada Tuhan Yesus. Good adik-adik. Adik-adik telah membuat keputusan untuk beriman kepada Tuhan Yesus untuk lebih mengenalnya. Sekian cerita kita hari ini adik-adik. Jadi mari kita minta Tuhan untuk membantu kita untuk lebih mengenalnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berdoa, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang telah kami pelajari kehidupannya seperti Abraham, Musa, dan Daud. Mereka yang tidak tahu dengan pasti rencana dalam kehidupan mereka Tuhan, tetapi mereka dengan percaya, mereka dengan beriman kepadamu, mereka melakukan, mereka bertindak apa yang Engkau katakan kepada mereka juga. Juga Tuhan Yesus, seperti itu dengan kami mohon Engkau menolong kami supaya rencana-Mu dalam kehidupan kami yang tidak kami tahu dengan pasti, kami beriman dan kami percaya Engkau akan menepatinya Tuhan, dengan kami bertindak, dengan kami melakukan apa yang ingin Engkau katakan kepada kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Dan inilah doa kami, dan Engkau berkati kami, berkati juga orang tua kami, berkati
berkati juga pendidikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. See you adik-adik, sampai jumpa di Online Kids minggu depan. Bye.